Mungkin masalah warna itu menurutku nggak harus warna yang ngejreng atau warna yang kontras ya. Jadi sesuaikan kebutuhan. Misalnya di rak display itu kan kebanyakan menggunakan warna kontras seperti kuning misalnya. Kalian mencoba menggunakan warna yang cobalah menggunakan warna yang berbeda, misalnya hitam. Itu kan adalah warna yang paling mencolok di antara warna kuning. Halo, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya akan sedikit sharing tips-tips bagaimana cara membuat desain kemasan yang menarik. Oke, yang pertama, jika kalian membuat desain kemasan, itu yang diperhatikan adalah fungsinya. Jadi fungsi utama dari sebuah kemasan adalah untuk melindungi produk agar lebih awet dan lebih terjamin keamanannya. Jadi yang utama adalah itu dulu, pastikan fungsi utama itu terpenuhi. Terus langkah selanjutnya, kalian baru membuat desain kemasan yang unik dan semenarik mungkin. Unik itu bisa mengolah dari bentuk kemasannya, atau mungkin dari desainnya, atau mungkin dari olah warnanya. Jadi misalnya kalian dari bentuknya itu kan misalnya membuat desain kemasan bentuknya tidak standar, dibuat yang lebih ekstrim, buat aneh-aneh. Mungkin tutupnya biasanya di atas, mungkin dibuat di bawah, terus mungkin ada gambar yang unik-unik dan lain sebagainya. Jadi buatlah kemasan yang kalau bisa anggarannya masuk, itu buat desain kemasan yang bentuknya seunik mungkin dan semenarik mungkin, agar mampu menjadi atau mampu dilihat calon pembeli. Jadi orang melihat calon pembeli itu melihat di antara kemasan, terus melihat kemasan kalian itu menjadi kemasan yang berbeda dan menjadi point of interest. Jadi fungsi uniknya kan seperti itu, untuk memenangkan hati kepada calon konsumen, kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bisa mengolah desainnya semenarik mungkin desainnya mungkin hanya standar, mungkin bisa dibuat ada maskotnya, mungkin ada hal-hal yang tidak wajar untuk dikasihkan di desain kemasan. Jadi coba kalian olah agar semenarik mungkin desainnya. Dan pastikan kalian harus survei ke lapangan dulu ya, biar tahu kebanyakan desain kemasan yang umum itu seperti apa. Kalian harus survei dulu biar tahu nanti kira-kira desain kemasanmu itu akan dibuat seperti apa. Terus warna, mungkin masalah warna itu menurutku nggak harus warna yang ngejreng atau warna yang kontras ya. Jadi sesuaikan kebutuhan. Misalnya di rak display itu kan kebanyakan menggunakan warna kontras seperti kuning misalnya. Kalian mencoba menggunakan cobalah menggunakan warna yang berbeda, misalnya hitam. Itu kan adalah warna yang paling mencolok di antara warna kuning. Misalnya kebanyakan menggunakan warna hitam, cobalah kalian menggunakan warna kuning agar warna kalian itu lebih mencolok di antara produk kalian. Otomatis misalnya calon pembeli masuk ke minimarket atau ke tempat oleh-oleh, itu yang akan dilihat pertama adalah warna yang paling menonjol. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi menurutku tidak harus warna kontras atau ngejreng. Intinya ya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasar. Misalnya banyak yang menggunakan warna kuning ya warna hitam, kira-kira seperti itu. Terus kemasan itu berfungsi sebagai media promosi juga. Nanti bisa disambungkan sosial media dan lain sebagainya. Terus kemasan yang unik itu bisa meningkatkan brand awareness. Jadi brand awareness itu misalnya gambarannya yang udah kan ada tahapannya ya. Kalau udah yang tahap top of mind, itu gambarannya misalnya kalian ngomongin minuman mineral, otomatis yang pertama kalian sebut mesti Aqua, karena dia sudah berhasil di puncak top of mind atau menancapkan brand ke dalam setiap otak manusia. Jadi fungsinya brand awareness ini seperti itu, menancapkan brand ke
apa ya, ke otak, masuk ke otak tiap orang lah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kalian ngomongin dari mineral itu Aqua, terus misal ngomongin pasta gigi, kalau dulu mereknya Odol ya, otomatis Odol, kalau orang Jawa Odol atau Pepsodent. Terus misalnya ngomongin brand mobil, misalnya yang otomatis yang pertama mungkin Toyota atau Avanza dan lain sebagainya. Jadi itulah proses brand awareness, gambarannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, jika kalian membuat desain kemasan itu harus memperhatikan masalah kepraktisan ya, mungkin dari segi ukuran atau bentuk. Jadi misalnya digenggam itu tidak digenggam itu intinya nyaman lah. Jadi pas di tangan itu, digenggam itu pas. Jadi misalnya pembeli produk kalian terus makan sambil jalan di jalanan, makan sambil jalan misalnya, terus dipegang itu kemasan itu nyaman di tangan dipegang. Terus secara bentuk juga misalnya walaupun unik harus nyaman dipegang. Jadi harus diperhatikan itu. Terus yang selanjutnya adalah jangan lupa jika kalian buat desain kemasan harus memperhatikan masalah ini ya, sesuaikan dengan target pasar. Misalnya kalian punya produk terus target pasarnya menengah ke bawah, jangan dibuat kemasan yang terlalu ekstrim atau terlalu bagus banget. Menurutku jangan ya, karena nanti harga produksi kemasannya kan otomatis mahal juga. Jadi dibuat ini aja sewajarnya, tapi gimana dibuat istilahnya nggak bagus banget, tapi dibuat gimana bisa mencuri perhatian calon pembeli. Misalnya dilihat di display, jadi fungsinya itu nggak harus kemasan bagus, tapi kemasan yang biasa, plastik misalnya dibuat stikernya mungkin desainnya dibuat gambar-gambar yang tidak wajar ditampilkan wajar tapi positif ya, ditampilkan di desain kemasan. Fungsinya untuk menarik perhatian pelanggan. Seperti itu. Terus jika kalian punya produk terus target pasarnya ke menengah ke atas, itu coba kalian menggunakan kemasan yang lebih menarik. Kalau misalnya dibuat bentuknya seunik mungkin, dan pastikan anggaran produksi kemasannya itu masih terjangkau. Terus harga jual produknya nanti itu masih tahap wajar atau ya masih terjangkau lah, kira-kira seperti itu. Itu tahap wajar, unik tapi tahap wajar, kira-kira seperti itu. Misalnya keripik tempe misalnya target menengah ke bawah itu yang menggunakan plastik biasa, tapi nanti diolah di desain labelnya atau di stikernya itu diolah. Terus yang target menengah ke bawah, menengah ke atas misalnya dibuatkan menggunakan standing pouch yang full print, tidak menggunakan stiker tapi full cetak. Nah, itu kan lebih bagus. Kalau standing pouch digunakan untuk target pasar menengah ke bawah itu otomatis akan terlalu kebagusan dan nggak masuk ya, harga jualnya terlalu mahal, nanti akan kemahalan kalau untuk target menengah ke bawah, kira-kira seperti itu. Terus langkah selanjutnya, jika kalian buat desain kemasan itu harus memasukkan informasi-informasi yang yang wajib dimasukkan itu ya harus dimasukkan, karena syarat misalnya kalian mendaftar PRT itu kan ada syarat yang harus ditampilkan di dalam desain kemasan. Misalnya merek bisnis, terus jenis produknya apa. Kalau foto produk kayaknya nggak harus, tapi bisa ditampilkan. Terus kandungan gizi itu kalau kayaknya sudah masuk BPOM ya kalau nggak salah, tapi kalau PRT kayaknya nggak boleh ngomongin kandungan gizi kalau nggak salah ya. Kalau nanti teman-teman yang ada yang tahu nanti bisa komen di kolom komentar. Terus minimal izin PRT kalau udah kalau udah ke tahap atau produknya penjualannya laris, nanti bisa ke tahap misalnya membuat label halal dari MUI. Terus yang lain itu tanggal produksi itu ya kayaknya wajib dimasukkan. Terus tanggal expired. Terus cara menggunakan produk itu kayaknya nggak harus ditampilkan, tapi ya bisa dimasukkan. Terus berat produk kayaknya itu wajib juga. Terus keterangan
keterangan produsen wajib, alamat produksi itu wajib. Kalau sosial media, website dan lain sebagainya itu nggak wajib, tapi alangkah baiknya itu dimasukkan agar misalnya konsumen tertarik dengan produk kalian, misalnya ngerasain enak terus pengen beli lagi, itu bisa mengunjungi sosial medianya, ngikutin perkembangannya produknya seperti apa. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi minimal surat izin itu yang pertama adalah PRT. Misalnya kalian mau masuk ke minimarket itu minimal harus ada izin PRT. Kira-kira seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya, gunakanlah produk yang ramah lingkungan. Misalnya dari bahan kertas. Jadi misalnya udah jadi sampah terus misalnya dibuang, itu bisa gampang terurai dan lain sebagainya. Ya walaupun semua produk tidak bisa dikemas dengan bahan kertas ya. Misalnya minuman kan nggak mungkin dikemas dengan packaging kertas, kecuali udah ada packaging utama yaitu botolnya, terus packaging kedua itu bisa menggunakan yang bahan kertas. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin tips-tips yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan yang bisa saya sampaikan nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terus jangan lupa like, komen, share, subscribe agar kedepannya channel ini bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.